Halo sahabat Kampung Ilmu, kali ini kita akan lanjutkan materi kita, yaitu tentang pembahasan soal-soal TPS tahun 2019. Oke, kemarin kita sudah bahas kita udah bahas beberapa soal, sekitar 3 atau 4 soal kemarin kita sudah bahas, 3 soal ya yang kita bahas. Nah, sekarang seperti janji saya kemarin, kali ini saya akan coba membahas 3 soal berikutnya. Oke, nah ini soalnya. Oke, kita akan cek. Jadi kita geser dulu. Aduh, sebentar. Ini agak ribet juga ya menggesernya. Sebentar. Sabar guys. Oke, nah diketahui X lebih dari 2, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Oke, P-nya itu sama dengan 1 min X pangkat 4 per 1 min X pangkat 2. Sedangkan Q-nya itu 2 plus X. Nah, kalau melihat bentuk seperti ini, kira-kira yang langsung terlintas di pikiran teman-teman apa? Ya, ini kita sederhanakan bentuknya. Masih ingat bentuk yang ini enggak? A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A plus B dikali A min B. Nah, seperti yang saya bilang kemarin, ini menjadi penting untuk teman-teman hafalkan ya. Nah, tapi masalahnya di sini saat X pangkat 4 gitu. Ya kan sama aja. 1 pangkat 4 min X pangkat 4 itu bisa kita rubah menjadi 1 kuadrat min X kuadrat dikali 1 kuadrat plus X kuadrat. Ya kan? Sehingga ini dapat kita tuliskan 1 min X pangkat 4 ini kita bisa tulis menjadi 1 min X kuadrat dikali 1 plus X kuadrat per 1 min X kuadrat. Oke. Nah, yang ini dapat kita coret. 1 min X kuadrat kita bisa coret, ya kan? Karena dia sama. Sehingga kita peroleh 1 plus X kuadrat. Ini sama dengan P ya. Nah, jadi P itu nilainya 1 plus X kuadrat. Sedangkan Q itu nilainya adalah 2 plus X. Nah, di sini kita diketahui di awal itu untuk X-nya itu adalah lebih dari 2. Oke, kita uji aja. Kita uji cara mudahnya kita uji. Nilai X lebih dari 2 itu yang paling kecil, yang paling dekat apa? 3 kan? Ya udah 1 plus 3 kuadrat itu kan sama dengan 1 plus 9 ya kan. Sedangkan untuk 2 plus 3 itu kan sama dengan 5. Oke. Jadi jelas bahwa P ini lebih besar daripada Q. Jadi jawabannya adalah yang A. Ada nggak cara lain selain menguji? Ada. Cara lainnya adalah membuat grafik. Membuat grafik dari P dan Q ya kan. Membuat grafik dari P dan Q sehingga nanti kita tahu arah grafiknya mana yang di atas gitu. Tapi Allahu Akbar sudah azan guys. Tapi kita lanjutkan sebentar ya. Kita lanjutkan dikit materinya. Oke, jawabannya adalah A ya. P lebih dari Q. Cara cepatnya adalah uji aja satu angka. Yang lebih dari 2 tentu. Oke, kita next ke soal berikutnya. Soal berikutnya ada, diketahui bahwa median 7 bilangan 11, 19,
5, X, 16, 4, 22 adalah X. Oke, jadi mediannya adalah X ya. Median suatu data tunggal, itu kita harus urutkan dulu. Oke. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? P itu adalah X, Q itu adalah rata-rata data. Oke, kita lihat. Kalau mencari median, tentu kita urutkan dulu data tunggalnya. Yang paling kecil datanya adalah 4. Karena di sini ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 data ya kan. Jadi nilai tengahnya itu ada di data keempat berarti kan ya. Oke, data pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Jadi nanti X-nya itu ada di data keempat. Karena median ya kan. Karena dia ganjil, maka jelas sekali mediannya adalah di data keempat. Untuk pembahasan media lebih dalam nanti kita buat video yang lain ya. Oke, 4. Ini berarti di sini 5. 4, 5, kemudian disusul 11 X. Kemudian setelah X itu ada 16 ya. Kemudian disusul 19 dan yang data yang paling tinggi nilainya adalah 22. Oke, dari sini kita bisa lihat bahwa nilai X itu adalah lebih dari 11 dan kurang dari 16. Oke. Data X itu lebih dari 11 dan kurang dari 16. Nah, sekarang kita cek mediannya. Untuk Q, rata-rata data. Rata-rata data, kita bisa temukan rumusnya X bar. Oke, X bar. X rata-rata itu adalah jumlah data, bukan jumlah data. Penjumlahan datanya, sigma XI-nya lah ya. 4 tambah 5 tambah 11 tambah X tambah 16 tambah 19 tambah 22 maksudnya. Kemudian N. N itu adalah jumlah data ya. N itu sama dengan jumlah atau banyaknya data. Banyak data lah ya. Jumlah data. Atau banyaknya data. Sehingga X bar ini kita bisa cari sigma XI itu artinya 4 tambah 5 tambah 11 tambah X tambah 16 tambah 19 tambah 22 dibagi 7. Karena ada N data, ada 7 buah datum. Oke, jadi ada 7 data. Sehingga manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan. Sehingga dari sini kita bisa tarik kesimpulan untuk X rata-rata. X rata-rata kita nggak bisa mencari nilainya ya. Karena kenapa? Karena kita nggak tahu nilai X-nya berapa. Ya kan? Nggak ada nilai X yang kita diberikan. Oke, misalkan kalau kita mau mencari nilai X-nya itu lebih dari 11 dan kurang dari 16, kan di sini ada 12, ada 13, ada 14, ada 15, ada 16 ya kan. Kalau kita mau uji satu-satu boleh. Tapi itu kan agak lama ya. Lama. Saya hampir bisa disimpulkan bahwa jawabannya benar itulah D ya. Informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari 3 pilihan di atas. Oke, apakah P lebih besar dari Q, Q lebih besar dari P, atau P sama dengan Q, kita nggak tahu. Kalau kita mau uji, silakan aja kita uji ya. Oke, baik. Kita uji dengan interval yang kita miliki. Ini kan 4, 5, 11, 4 tambah 5 kan, ini berapa ini? 4 tambah 5, 9 tambah 11, ini kan 20 ya kan? Ini nilainya 20. Di sebelah kanan X ini 16, 19, ini 20, 35 tambah 25, tambah 22, 57 ya kan? Ini totalnya 57. Sehingga ini artinya 20 tambah 57 itu kan 77 per 7 ya kan? Ditambah X per 7. Ini kan sama dengan 11 ditambah X per 7. Oke.
Kalau kita sekarang uji. Sekarang kita uji ya. Uji X-nya. Kalau misalkan kita masukkan X-nya itu adalah 12. Oke, maka ini 11 tambah 12 per 7. 12 per 7 itu kan 1, sekian. Sehingga ini nilai X-nya itu adalah 12, sekian. Sedangkan nilai X-nya itu kan 12. Jadi Q lebih besar. Untuk yang ini, Q-nya lebih besar dari P. Apakah bisa kita tarik kesimpulan? Belum bisa, karena masih ada 13. Kita lihat. Kita lihat ya. Untuk X-nya sama dengan 13, kita lihat. Untuk X-nya 13, maka untuk X sama dengan 13, maka ini menjadi 11 tambah 13 per 7. Maka ini Q-nya itu sama dengan 11. 13 per 7 itu masih 1, sekian kan. Sehingga ini 12, sekian. Nah, di sini yang lebih besar mana? Saat X-nya itu 13, ternyata P-nya lebih besar dari Q. Oleh karena itu, ketika P-nya lebih besar dari Q, ini kontradiksi dengan jawaban yang pertama. Pertama tadi kan Q-nya lebih besar dari P. Sekarang ternyata setelah kita substitusikan X-nya itu 13, ternyata P lebih besar dari Q. Jadi ini tidak bisa dapat kita simpulkan bahwa informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari 3 pilihan di atas. Oke, jadi jawabannya adalah D. Tapi cara cepatnya adalah bisa kita lihat, mencari rata-rata ini tidak bisa karena nilai X, sekali lagi nilai X-nya tidak diketahui. Kalau misalkan nilai X-nya tidak diketahui, setidak-tidaknya haruslah nilai rata-ratanya kita ketahui sehingga kita bisa mencari nilai X yang pasti, sehingga kita bisa memutuskan apakah pilihannya adalah A, B, atau C. Oke. Kalau teman-teman belum paham, silakan nanti ulang-ulang lagi videonya ya. Oke, kita lihat soal yang ketiga. Soal yang ketiga, harga satu buku dan satu pensil 35.000. Selisih harga satu buku dan satu pensil adalah 5.000. Oke, misalkan buku itu X, pensil itu adalah Y, maka selisih harga. Maka ini kita bisa tuliskan dalam bentuk matematikanya menjadi X plus Y itu sama dengan 35.000 ya. 35.000. Kemudian selisih harga satu buku dan satu pensil, selisih harga buku dengan pensil, ya kan? Itu adalah 5.000. Oke. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q? Berikut berdasarkan informasi yang diberikan. Kita lihat. 20.000, P-nya 20.000, Q-nya jumlah uang minimal yang cukup untuk membeli salah satu dari buku atau pensil, salah satu saja. Oke, kita lihat. Ini kita eliminasi ya, eliminasi X plus Y sama dengan 35.000, X min Y sama dengan 5.000. Ini kita punya dua persamaan, kita eliminasi sehingga kita punya 2X itu sama dengan 40.000, ya kan? Berarti X-nya itu adalah 20.000. 40.000 bagi 2, 20.000. Oke, kita punya X 20.000. Sekarang kita substitusikan X ini ke salah satu persamaan. Mana aja, baik X plus Y sama dengan 5.000 atau X min Y sama dengan 5.000, boleh. Sehingga kita bisa mencari Y-nya. Kita pakai yang di atas ya. Kalau X plus Y sama dengan 35.000, 20.000 ditambah Y sama dengan 35.000. Berarti Y-nya itu adalah 15.000. Kenapa? Karena 35.000 kurangi 20.000. Oke. Ketemu. Nilai Y-nya itu 15.000. Y itu siapa? Y itu adalah pensil, X itu adalah buku. Jadi, untuk membeli salah satu pensil atau buku, kita minimal kita harus punya 15.000. Jadi, P itu lebih besar dari Q. Jawabannya adalah A. Oke, teman-teman. Ini dia materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Barangkali bermanfaat untuk teman-teman di luar sana. Sekian, terima kasih dan salam matematika.